Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta training Microsoft 365. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi apa langkah pertama yang harus kita lakukan. Pada kesempatan ini mungkin Ibu Bapak telah mendapatkan akun dan password yang diperoleh dari para trainernya masing-masing. Setelah mendapatkan akun dan password tersebut, Ibu Bapak tentunya akan melakukan langkah lanjutan, yaitu mencoba untuk menggunakan akun dan password tersebut. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan pelatihan ini, akun Microsoft yang dipergunakan adalah hanya akun yang diperoleh dari para trainer. Kita mulai, Ibu Bapak. Langkah pertama kita adalah kita memasuki portal Office. Kita masuk, Ibu Bapak, cukup diketikkan office.com. Setelah itu kita sign in atau masuk. Kita pergunakan di sini adalah akun yang diperoleh dari para trainer. Hal ini harus ditekankan karena terkadang kita lupa sehingga kita memasukkan akun sebelumnya yang telah kita punya, yaitu yang mungkin berbasis gmail.com ataupun yahoo.com. Namun pada kegiatan pelatihan ini, akun yang dipergunakan hanyalah akun yang berasal dari para trainer yang berakhiran @guruinovatif.com. Kita mulai, Ibu Bapak. Kita masukkan. Setelah kita memasukkan akunnya, maka kita klik next. Kemudian kita masukkan password yang juga telah disediakan oleh para trainer. Akun ini memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jika Ibu Bapak tidak jelas misalkan antara angka 1 dan huruf L, maka Ibu Bapak lebih baik lihat lebih mendalam. Pertama kali ketika kita memasukkan password untuk akun kita, maka kita akan diminta oleh Microsoft untuk mengupdate atau merubah password kita ataupun tidak. Pada dasarnya ini merupakan satu pilihan apakah Ibu Bapak akan melakukannya atau tidak. Biasanya seperti itu. Namun terkadang password yang telah diberikan itu memiliki batas waktu, sehingga kita harus menggantinya. Kita mulai ya Ibu Bapak. Di sini Ibu Bapak melihat ada 3 hal yang harus diisikan. Current password artinya adalah password yang kita miliki sekarang, yaitu yang diberikan oleh para trainer. New password adalah password yang ingin kita gunakan. Nah, new password ini Ibu Bapak mohon kita menggunakan yang memang kita akan ingat terus dan akan kita gunakan terus, dan itu akan kita salin di dalam confirm password. Artinya kita akan memasukkan password baru yang sama. Kita mulai ya Ibu Bapak. Sebentar. Maafkan karena ini handphone saya terkoneksi, saya matikan dahulu ya. Kita mulai Ibu Bapak. Itu password yang tadi yang kita gunakan, di mana itu adalah password yang dari trainer. Sekarang kita akan mempergunakan password yang akan kita gunakan selanjutnya.
Kita ulang lagi Ibu Bapak. Oh, maaf, terulang di tempat yang sama, saya ulangi. Ya, saya sudah memastikan password yang akan saya gunakan dan saya sudah mengulangnya di bagian kedua ini. Maka kita langsung sign in. Alhamdulillah Ibu Bapak, sekarang kita sudah memiliki password yang baru sesuai dengan keinginan kita. Password itulah yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Pada tampilan ini kita akan melihat beberapa bagian. Ibu Bapak mungkin melihat di sini beberapa aplikasi yang Ibu Bapak telah kenal, yaitu Word, Excel, PowerPoint. Mungkin itu yang paling sering kita pergunakan. Namun Ibu Bapak, pada dasarnya kita bisa menggunakan lagi aplikasi-aplikasi lain di sini yang sudah kita miliki. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Pada dasarnya ini terserah Ibu Bapak akan kemana dahulu, namun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita mulai dengan akun. Sebagaimana Ibu Bapak lihat, akun kita masih polos, kita tidak memiliki data yang lain, maka kita boleh mulai menggantikannya. Kita bisa mengupdate profil ini sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menggantikan fotonya sebagai kita update Ibu Bapak, kita lihat apa yang kita ingin lakukan, apakah kita ingin menambahkan ulang tahun kita, apakah kita ingin menambahkan nomor handphone kita. Jika Ibu Bapak ingin melakukannya, maka Ibu Bapak tinggal menambahkannya. Mungkin di sini saya akan menambahkan nomor handphone saja. Adapun untuk tanggal lahir, saya memilih untuk tidak memasukkannya. Ibu Bapak boleh melakukan pengeditan ini kapanpun juga. Di sini Ibu Bapak bisa melihat, bisa menceritakan tentang siapa Ibu Bapak, apakah akan menceritakan proyek yang tengah kita kerjakan, keahlian yang kita miliki, sekolah dan pendidikan yang kita miliki, lalu hobi juga di sini. Semua tergantung apa yang ingin Ibu Bapak tambahkan. Mungkin saya akan lebih menambahkan kepada mengganti foto saja. Maaf, tadi terpindahkan.
Ini terpindah karena di sini ada akun saya Ibu Bapak yang kebetulan memang saya simpan di laptop ini, sehingga ketika menggantikan otomatis yang masuk adalah akun yang telah lebih dahulu saya isikan. Saya masukkan saja password yang baru. Ingat Ibu Bapak, karena tadi kan sudah digantikan. Nah, Ibu Bapak jika nanti Ibu Bapak ketika masuk diminta lagi diberikan pertanyaan seperti ini, Ibu Bapak tinggal memilih apakah Ibu Bapak ingin ditanya kembali atau tidak. Jika Ibu Bapak tidak ingin ditanyakan kembali, maka Ibu Bapak boleh menjawab di sini. Kalau tidak ingin muncul lagi Ibu Bapak, maka menjawabnya cukup dengan klik ini, don't show this again, lalu yes, maka ini tidak akan muncul lagi. Tetapi jika Ibu Bapak misalkan tidak menganggap masalah pertanyaan ini muncul, maka Ibu Bapak bisa biarkan begini. Namun jangan Ibu Bapak mengklik no, karena kalau tanpa mengklik bagian don't show this again, karena artinya Ibu Bapak tidak akan jadi untuk masuk ke dalam portal. Sedangkan di sini saya akan memasuki portal saya. Nah, sebagaimana Ibu Bapak lihat sekarang, di sini akunnya telah muncul Ani Nurani. Maafkan jika tadi yang muncul adalah Gilang Asri Devianti, itu adalah akun saya. Ini saya mempergunakan akun baru dari seorang sahabat. Saya akan mengupload foto untuk menggantikannya. Saya cari di sini. Oke, saya akan mengambil foto dari handphone saya saja. Ini foto yang akan saya gunakan. Saya bisa mengeditnya, mungkin karena ini foto cukup besar dari sahabat saya ini, maka saya kecil, atau mungkin agar lebih jelas. Maka muncul di desktop, dan ini yang akan saya pergunakan. Oke. Maka saya ambil ya Ibu Bapak. Ini foto rekan saya Ibu Ani yang akan saya pergunakan. Sebentar Ibu Bapak. Nah, ini Ibu Bapak saya memilih ke desktop karena saya tadi lihat ada di desktop. Lalu saya ambil fotonya, saya klik, sudah terdaftar, maka saya tinggal membukanya. Kemudian saya upload. Nah, Ibu Bapak lihat sekarang foto telah tersedia. Saya anggap saya tidak akan menambahkan keterangan, atau jika saya pun akan menambahkan, saya bisa menambahkan bahwa di sini Ibu Ani seni budaya beliau. Ini di sekolahan saya. Maka jika saya kira cukup, saya bisa menyimpannya.
Ibu Bapak, data di sini Ibu Bapak bisa lihat, siapa yang bisa melihat, apakah semuanya, ataukah Ibu Bapak ingin membatasi, silahkan. Ini adalah tergantung pilihan Ibu Bapak. Saya save dahulu. Di sini disampaikan bahwa jika tampilan masih belum tampak berubah, itu tidak masalah, nanti akan berubah dengan sendirinya. Sampai di sini Ibu Bapak, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk tahapan pertama sebelum kita memasuki tahapan selanjutnya. Ibu Bapak bisa mengeksplor di sini, mulai dari kita melihat bagaimana atau tema apa yang akan digunakan. Misalkan kita melihat di sini ada tema, Ibu Bapak ingin mempergunakan tema seperti apa. Kalau merasa puas dengan latar belakang seperti ini, maka Ibu Bapak membiarkannya. Lalu Ibu Bapak juga bisa melihat bahasa apa yang akan dipergunakan. Kalau Ibu Bapak melihat tadi di sini saya mempergunakan versi bahasa Inggris, maka Ibu Bapak bisa menggantikannya ke dalam versi bahasa Indonesia. Ibu Bapak tinggal memilih di sini bahasa yang akan digunakan. Silahkan dilihat. Kalau misalkan kemudian Ibu Bapak juga ingin menggantikan hal yang lain, silahkan saja. Untuk setting waktu, misalkan kita sesuaikan dengan setting waktu kita, yaitu kita berada di Jakarta. Nah, kita lihat ya Ibu Bapak ya, date formatnya. Di sini kita mengatur waktunya, lalu kita menginginkan bagaimana cara penanggalan yang diharapkan, lalu bagaimana penulisan di dalam waktunya. Tapi saya tidak terlalu berkeinginan untuk merubah ini, maka cukup sampai di sini. Ibu Bapak, jika Ibu Bapak menganggap bahwa Ibu Bapak akan menggunakan laptop ini atau komputer ini atau handphone yang Ibu Bapak gunakan untuk seterusnya, maka Ibu Bapak bisa memilih untuk sign out dalam artian sementara ataupun selanjutnya. Saya kira untuk pertemuan bagian ke-1 ini saya cukupkan sampai sekian. Saya Gilang Asri Devianti menyampaikan selamat mencoba. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya kira itu saja. Atau mungkin Ibu Bapak saya tunjukkan untuk sign out di sini Ibu Bapak. Ya, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.